A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan sesi perkuliahan pada mata kuliah pengantar manajemen. Dan pada sesi kali ini kita masuk pada materi perkembangan ilmu manajemen. Dari kata dasarnya kita mengetahui akan mempelajari tentang kait dengan perkembangannya. Berarti kita melihat sedikit sejarah ya, dari ilmu manajemen itu sendiri dari dulu sampai dengan sekarang. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya manajemen itu sendiri ada sejak kapan sih gitu ya? Ada sejak kapan gitu. Nah, kalau kita bisa melihat ini ya, keberadaan dari bangunan-bangunan yang mungkin sudah termasyhur di dunia. Yang pertama kita bisa melihat ada Ka'bah, kita lihat juga ada tembok besar Cina, Candi Borobudur, Kolosseum, terus piramid, Menara Miring Pisa ya, dan bangunan-bangunan yang lainnya atau mungkin kendaraan yang lainnya yang sangat-sangat wah, megah dan sebagainya, bahkan yang sederhana juga. Dari sini pun kita bisa melihat bahwa keberadaan manajemen itu sudah ada dari zaman dulu. Tidak mungkin ya bangunan-bangunan yang sangat luar biasa ini tercipta atau terbangun, terwujud kalau tidak ada manajemen di situ. Kalau tidak ada pengaturan di situ, tidak ada leader di situ ya, tidak ada perencanaan bangunannya mau seperti apa, tidak ada tugas dari masing-masing sumber daya manusia yang ada di dalamnya, tidak ada job desk yang jelas di situ, dan tidak ada evaluasi ya, tidak ada evaluasi terkait dengan proses ya, proses yang dijalankan di situ. Nah, karena ada manajemen itulah maka dari itu bangunan-bangunan ini bisa tercipta dan bahkan sampai termasyur atau namanya menggema di seluruh dunia hingga saat ini seperti itu. Namun sebenarnya untuk ilmu manajemen itu sendiri gitu ya, ilmu manajemen itu sendiri siapa sih yang mencetuskan, yang merumuskan? Kalau aplikasi dari manajemen memang sudah ada dari dulu. Tapi sebenarnya siapa sih yang mencetuskan ilmu manajemen sendiri atau siapa sih foundingnya gitu ya? Foundingnya dari ilmu manajemen itu sendiri. Setidaknya ya dari literatur yang ada ya di buku itu banyak kan menyebutkan bahwa dalam ilmu manajemen itu ada dua pionir ya, dua pionir dalam ilmu manajemen. Di mana manajemen secara keilmuan ya terumuskan lah kurang lebih di akhir abad 18 atau sekitar di awal abad 19 Masehi ya. Di antara tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan itu sendiri adalah yang pertama adalah Robert Owen, yaitu yang hidup pada 1771 hingga 1858, dan Charles Babbage yang hidup pada tahun 1792 sampai dengan 1871. Siapakah mereka? Untuk Owen sendiri atau Robert Owen sendiri adalah seorang pembaru dan industrialis ya dari Inggris. Ya, di antara tokoh pertama yang menyatakan sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Jadi mungkin dulu sudah banyak di dunia industri ya, khususnya di dunia industri pada tahun-tahun itu gitu ya. Akhirnya berkembang gitu ya, ada pekerja dan sebagainya. Ternyata Owen ini sendiri dari kalangan industrialis sendiri melihat bahwa pekerja itu adalah sumber daya manusia yang diperlukan dalam organisasi dan mulai memikirkan kesejahteraan para pekerja ya, diberi dan sebagainya, tidak hanya dipekerjakan saja ya, diberikan upah yang kecil dan sebagainya. Dan walaupun hal itu masih terbawa di era kolonialisme, kita tahu ada apa namanya, ada pekerja paksa dan sebagainya lah. Namun si Robert Owen ini melihat ada pembaruan di situ yang seharusnya ya pekerja kita anggap sebagai sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi ya, tergantung organisasinya perusahaan atau organisasi mungkin serikat dan sebagainya, dan dia sudah memikirkan kesejahteraan bagi para pekerja. Kesejahteraan itu apa? Kesejahteraan itu identik dengan bayaran upah dan sebagainya atau gaji ya kalau zaman sekarang, ada tunjangan dan sebagainya, insentif seperti itu. Sudah memikirkan hal itu. Kenapa? Untuk menghargai pekerja ini gitu. Itu Owen gitu ya. Owen mungkin yang sebelumnya
condong ke kerja-kerja yang diberi upah sedikit, kerja paksa. Kalau di Indonesia dulu ada kerja paksa ya, di negara lain juga saya yakin ya, tapi Owen mencoba untuk memperbarui hal tersebut sehingga antara buruh dengan pemilik itu saling menghargai satu sama lain, di mana pemilik itu menghargai buruh pekerja dengan upah, kesejahteraan, memperhatikan kesejahteraan dan menganggap mereka sebagai sumber dayanya, sedangkan si buruh itu memberikan tenaganya kepada si pemilik perusahaan, misalnya kalau di industrialis seperti itu. Adapun untuk Charles Babbage sendiri, ini merupakan seorang ahli matematika ya, asalnya juga dari Inggris ya. Ini adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi ya. Dia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Mungkin di zaman itu ya namanya produksi ya produksi saja gitu. Sumber produksinya mungkin bahan baku dan mungkin tenaga kerja dan sebagainya udah dipakai-pakai aja. Ya, rekrut sebanyak-banyaknya atau pakai semuanya dan sebagainya, sehingga mungkin di situ dilihat tidak efisien atau banyak boros gitu menggunakan hal tersebut. Sebenarnya bisa lebih efisien lagi, tidak perlu banyak pekerja tapi bisa mencapai output tertentu gitu ya dengan jumlah yang diinginkan, atau tidak perlu banyak bahan baku, tidak perlu bahan-bahan yang lainnya, tapi sebenarnya bisa mencapai. Karena kalau udah banyak boros akan cost-nya membengkak gitu ya, atau biayanya membengkak, sehingga di sini sendiri Babbage dengan backgroundnya ahli matematika ya, background matematika melihat seharusnya ini bisa efisien gitu ya, secara perhitungan bisa efisien, sehingga yang diperlukan ya kalau untuk memproduksi sekian ya perlunya hanya sekian saja untuk SDM maupun bahan baku yang lain. Nah, ini dua orang inilah pionirnya yang awal. Walaupun nanti akan banyak bermunculan seorang ahli-ahli di bidang manajemen dari berbagai macam perspektif. Kalau kita di sini melihat ahli matematika dan industrialis ya, baru dari dua background tersebut. Nanti ternyata banyak sekali, dan bahkan teman-teman di sini pun ketika nanti sudah terjun di bidang tertentu bisa merumuskan ya, bisa menjadi ahli kalau ingin mendalami ilmu manajemen yang berkaitan dengan dunia tempat teman-teman yang kalian dalami, misalnya contohnya kayak manajemen pertanian, manajemen agribisnis, itu juga akhirnya ada ilmu-ilmu baru seperti itu. Manajemen pemasaran, lebih dalam lagi manajemen pemasaran pertanian, mungkin lebih dalam lagi manajemen pemasaran digital dan macam-macam sebagainya, lebih dalam, lebih oke, nanti siapa tahu bisa menjadi ahli di kemudian hari seperti itu. Oke, akan kita lanjutkan selanjutnya, di mana dari pionir tersebut ya akhirnya ilmu manajemen berkembang seperti yang kita tahu bahwa di konsep dasar manajemen di sesi pertama atau di bab pertama yang kita bahas adalah manajemen itu terus berkembang ya dan berkaitan dengan ilmu yang lainnya. Nah, pada awalnya ini ada setidaknya 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Ya, mungkin kita masih gunakan hingga saat ini seperti itu. Setelah Owen dan Babbage, tokoh-tokoh manajemen lain saling bermunculan ya, seiring dengan perubahan besar-besaran dari kegiatan revolusi industri dan perkembangan kegiatan ekonomi dari satu negara ke negara yang lainnya. Bermunculan pula setelah itu berbagai perspektif ya, sudut pandang, cara pandang ilmu manajemen sebagai alat untuk menjalankan organisasi bisnis. Ya, pertama yang kita akan bahas mulai satu-satu ya. Yang pertama adalah perspektif manajemen klasik. Di antara perspektif yang muncul adalah kelompok pertama yang dikenal sebagai perspektif manajemen klasik. Perspektif ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu manajemen sebagai sebuah proses saintifik dan manajemen sebagai sebuah kegiatan administrasi. Perbedaannya apa? Kita bahas yang pertama, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau kelompok manajemen saintifik yang memandang manajemen sebagai sebuah proses saintifik. Pada abad ke-20 ya, produktivitas tahu ya teman-teman, menjadi salah satu masalah yang terbesar ya. Produktivitas menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Ya, produktivitas itu perbandingan antara input dengan output gitu. Para manajer berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki produktivitas kerja ini. Mungkin masalahnya itu bisa terlalu banyak pekerja, tapi hasilnya biasa aja sedikit, atau hanya menghasilkan segitu
perlu banyak pekerja, perlu banyak input dan sebagainya. Seharusnya tidak terlalu banyak, it's okay, nggak ada masalah. Jadi banyak yang nganggur gitu ya. Ada jam-jam nganggur terlalu banyak gitu. Ada barang-barang yang boros nggak terpakai padahal sudah terbeli dan macam-macam sebagainya. Di antara ide yang dihasilkan adalah dengan meningkatkan produktivitas pekerja secara individual. Nah, kelompok manajemen ilmiah atau saintifik ini banyak atau fokusnya adalah pada produktivitas pekerja secara individual ya, secara individual. Meningkatkannya secara individual itu kayak gimana sih gitu. Karena ketika mungkin pada saat itu ya, ketika bekerja gitu ada yang apalagi di pabrik-pabrik seperti itu memproduksi yang ada yang banyak, ada yang normal, ada yang bahkan tidak sesuai target gitu ya, tapi udah harus dibayar dan sebagainya. Nah, itu menjadi masalah besar. Oleh karena itu, dari perspektif ini gitu ya, muncullah tokoh-tokoh seperti misalnya Frederick W. Taylor pada 1856. Beliau hidup 1856 sampai dengan 1915. Di antara kontribusi yang pernah diberikan Taylor adalah apa yang dinamakan dengan time and motion studies atau studi mengenai penetapan standar kerja. Jadi harus ada standar kerjanya yang didasarkan pada perhitungan waktu. Saat dulu masih perhitungan waktu, perhitungan jumlah dan sebagainya. Karena ini klasik ya, masih sederhana. Di mana Taylor menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan, misalnya meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitas perlu ditingkatkan. Nah, produktivitas ini diukur dari tingkat output dan prestasi kerjanya seperti apa dari secara individu gitu ya. Karena secara individu bisa ngasilin berapa sih itu untuk meningkatkan profit perusahaan. Nah, contohnya adalah yang ada di tabel berikut ini. Kita bisa membandingkan ya. Ini pekerja ada A, B, C dan di sini kemampuan pengerjaan dan jumlah upah yang diterima. Untuk pekerja A gitu ya. Ini ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu standarnya adalah per orang harus mengerjakan sebanyak 24 unit. Harus selesai 24 unit. Entah itu barangnya apa. Ya. Kita fokusnya pada jumlahnya. Nah, ini ada pekerjaan nih. Karena mampu mengerjakan 25 unit ya. Which is ini kan lebih dari target ya. Harusnya 24, ini 25 unit. Atau di atas standar, maka upah yang diterima adalah ya 25 dikali 2000 karena per unitnya dihitung misalnya diberikan upah Rp2.000. Sehingga ketika seorang tersebut berhasil dalam satu hari itu misalnya memproduksi 25 unit, dia akan memperoleh upah sebesar 50.000. Dari mana hitungannya? Yaitu 25 unit dikali 2000 gitu ya, dikali Rp2.000 sehingga ketemu 50.000 unit. Namun ada pekerja B ya, pekerja B. Karena pengerjaannya 20 unit nggak sesuai standar ya, standarnya itu 24 gitu ya, minimum 24 atau di bawah standar, maka upah yang diterima adalah ya 25 unit itu dikali berapa? Dikalinya nggak 2000 ya, tapi 1750. Udah di bawah standar, pengalinya kecil sehingga yang diterima hanya 35.000. Seperti itu. Itu kalau di bawah standar. Adapun C ini sesuai dengan standar. Ya, tetap 24 unit dikali 2000 upahnya 48.000. Penetapan ini, aturan ini ya, secara individu ini akan mendorong pekerja atau mendorong karyawan, mendorong para buruh saat itu, bahkan sekarang pun masih ditetapkan ya, masih digunakan juga untuk apa? Untuk lebih produktif. Agar ketika mereka mau mendapatkan upah yang tinggi, mereka akan bekerja lebih keras lagi ya untuk menghasilkan sesuatu ya, prestasi mereka harus ditingkatkan. Biasanya yang seperti ini kita banyak atau mudah kita temui di pabrik-pabrik ya, pabrik apapun itulah, pabrik apapun itu. Contohnya kayak pabrik pakaian gitu ya, menghasilkan berapa potong pakaian, berapa potong celana, jas dan sebagainya. Kalau dapat itu ya upahnya sekian, tapi kalau di bawah standar yang ditetapkan oleh perusahaan, terserah standarnya berapa, pasti pengalinya akan lebih kecil seperti itu. Nah, ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan insentif-insentif seperti ini atau dengan upah-upah yang seperti ini gitu. Oke, Taylor sendiri memberikan prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-teknik untuk mencapai efisiensi ya, efisiensi. 4 prinsip dasar tersebut adalah yang pertama, pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar metode terbaik dalam pengerjaan tugas dapat ditentukan ya. Dimana dalam manajemen tentunya perlu yang namanya metode ya, dan mengembangkan metode ilmiah terbaik itu seperti apa gitu.
khususnya dalam pengerjaan tugas gitu. Sehingga satu orang ini harus setidaknya menyelesaikan, misalnya kalau tadi contohnya 24 unit itu sudah diukur gitu. Kemudian nomor 2, seleksi ilmiah untuk karyawan agar dalam pemberian tugasnya sesuai dengan kualifikasinya. Ya, ketika kita mau melamar pekerjaan saja sudah terseleksi kan di situ. Supaya apa? Supaya orang yang masuk, karyawan yang masuk itu sesuai dengan kualifikasi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Atau setidaknya ketika apalagi di pabrik ya, banyak sekali pekerja dengan adanya standar yang tadi gitu ya, standar yang ditentukan tadi 20 dan sebagainya, sehingga ada seleksi ilmiah sendiri, seleksi alami juga di situ. Oh, ada karyawan-karyawan yang ternyata sudah tidak bisa memproduksi sesuai dengan standar, ya lama-lama itu menjadi sebuah alasan untuk karyawan ini untuk tidak dipertahankan di situ juga bisa gitu. Nomor 3, pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Itu juga bisa untuk meningkatkan efisiensi. Ya, satu orang lulusan S1 misalnya, itu seharusnya dalam menangani urusan tertentu, misalnya administrasi ya, itu akan lebih baik daripada satu lulusan SMA atau SMP bahkan. Nah, maka dari itu seharusnya semakin meningkatnya pendidikan ya, kemampuannya itu juga harus semakin meningkat ya. Kan ada ya, lebih baik merekrut orang yang berilmu atau yang berskill daripada satu orang berilmu dan berskill ya dengan kemampuan khusus yang kita miliki, daripada merekrut banyak orang 10-20 orang tapi mereka tidak punya kemampuan. Karena walaupun rekrut sampai 100 pun kalau nggak bisa menyelesaikan pekerjaan ya sama aja. Mending rekrut satu tapi bisa menyelesaikan semua, seperti itu. Dan kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja khususnya secara individu. Itu dari Taylor. Kemudian dari Frank dan Lillian Gilbert, ini suami istri ya, suami istri. Di antara kontribusinya adalah kita bahas Franknya dulu. Yang telah diberikan oleh Frank adalah metode efisiensi dalam pekerjaan konstruksi yang memerlukan pengaturan bahan-bahan bangunan. Metode yang mereka perkenalkan telah mau meningkatkan efisiensi pekerjaan konstruksi dan meningkatkan output sebesar 20%. Tadi saya sudah bahas bahwa nanti para ahlinya akan berada dari berbagai macam background, dan ini Frank Gilbert ini dari konstruksi ya. Nah, ini mengatur bahan-bahan bangunan ya, mungkin dalam teknik ya, mungkin orang-orang teknik lebih paham. Ada pemilihan bahan-bahan bangunan sendiri yang dari pemilihan tersebut efisiensi bisa terwujud, misalnya dengan memakai bahan ini gitu ya, yang seharusnya keluar 100 juta akhirnya bisa jadi lebih murah, misalnya jadi 80 juta. Atau dengan bahan ini gitu ya, yang seharusnya bisa terbangun rumah dengan spesifikasi standar B, ini ternyata bisa jadi standar A gitu, sehingga output ini bisa meningkat 20%. 20% itu kita bisa asumsikan dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas itu sendiri. Oke. Kemudian berbeda dari suaminya ya, Frank, Lillian Gilbert sendiri memberikan kontribusinya dalam bidang psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia, termasuk bagaimana pentingnya bekerja secara tim dalam sebuah organisasi bisnis. Secara ringkas, pasangan ini telah memberikan kontribusi berupa metode untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan. Kalau Gilbert masalah teknik ya, kalau Lillian sendiri lebih ke psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia, bagaimana harus kerjasama harus lebih ditingkatkan lagi antara satu orang dengan orang lainnya gitu ya, antara satu person dengan person yang lainnya, untuk mungkin kalau dengan adanya kerjasama tim, penyelesaian waktu lebih cepat, lebih tepat juga karena ada masukan dari berbagai macam orang gitu ya, dan sebagainya. Intinya dilihat dari sumber daya manusianya, dilihat dari psikologinya, agar yang tadinya individu-individu sendiri-sendiri bisa bekerja sama, seperti itu. Kemudian ada juga Henry Elgan gitu ya, yang memperkenalkan gagasan untuk peningkatan kegiatan manajemen, untuk meningkatkan ya performa dari aktivitas manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan ya. Mungkin kalau zaman dulu antara pimpinan itu bosi banget gitu ya. Tapi ya yang namanya pimpinan bosi ya hanya bisa meminta dan memaksa. Tapi ternyata dalam kegiatan manajemen perlu ada kerjasama yang saling menguntungkan ya, antara yang bekerja dengan yang memimpin gitu ya, antara owner dengan manajernya gitu dan sebagainya. Adanya kerjasama yang baik di situ untuk
menselaraskan sehingga tercapailah tujuan. Kemudian seleksi ilmiah tenaga kerja dan karyawan tadi sudah dibahas ya. Ada seleksi-seleksi tertentu yang ditentukan bahkan oleh manajemen agar menghasilkan karyawan-karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Kemudian sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi, sama halnya tadi yang dikemukakan Taylor juga. Seandainya kalian bisa menyelesaikan pekerjaan ini, akan ada insentif, akan ada upah tambahan untuk hal tersebut gitu. Sehingga akan berlomba-lomba untuk di atas standar, at least minimum mencapai standar. Kemudian penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Maksudnya apa? Biasanya kalau saat ini kita tahu bahwa dalam setiap pekerjaan, khususnya di bidang konstruksi, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya juga, pasti ada yang namanya standar operasional prosedur. Di situ adalah instruksi-instruksi menggunakan atau cara kerja dalam mengoperasikan hal tertentu, tergantung hal tertentu itu apa gitu ya. Contohnya mengoperasikan komputer, mengoperasikan alat tertentu gitu ya, alat tertentu misalnya di kilang minyak itu seperti apa, atau cara mendaftar, cara melakukan kegiatan pemasaran itu seperti apa yang harus dipersiapkan. Nah, itu ada instruksi-instruksi terperinci sehingga karyawan-karyawan itu ketika itu sudah ditetapkan, apalagi dalam bentuk tertulis dan itu sudah di-share, jadi tidak banyak yang bertanya. Karena apa? Karena aturan sudah ada gitu. Jadi itu lebih efisien dan meningkatkan kinerja karyawan. Karena apa? Karyawan sudah tahu, mereka sudah tahu masing-masing gitu. Seperti itu. Ada juga Harrington Emerson. Ini membahas terkait dengan pemborosan dan ketidakefisienan ya, biasa ya, karena memang masalah paling utamanya adalah ketidakefisienan dan terutama pada produktivitas gitu. Pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit suatu industri di industri ya. Saat itu berarti memang saat itu penyakitnya itu. Mungkin sekarang juga sama. Oleh sebab itu Emerson mengemukakan setidaknya ada 12 prinsip-prinsip efisiensi ya. Dimana sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan atau merumuskan tujuan-tujuan dengan jelas. Tujuannya itu harus clear. Tujuan itu harus terukur, kapan, indikatornya seperti apa ya. Terus caranya mungkin ya, caranya mau dicapai berapa tahun dan sebagainya. Nanti ada pembahasan terkait dengan perencanaan nanti ya, tujuan juga termasuk di dalamnya. Kemudian kegiatan yang dilakukan itu juga harus masuk akal ya, masuk akal maksudnya ya sebenarnya satu orang, ini contohnya ya, contoh satu di antara berbagai macam contoh. Contohnya adalah satu orang itu berhasil harusnya standarnya menyelesaikan berapa sih? Misalnya kayak tadi 24. Itu sudah diukur, sudah dihitung bahwa satu orang itu normalnya itu 24. Jangan sampai kegiatan dilakukan tidak masuk akal. Contohnya satu orang harus 100 dalam waktu yang singkat, yaitu tidak masuk akal. Seperti itu misalnya. Kemudian harus adanya staf yang cakap. Cakap itu ahli, skillful ya. Maka dari itu saat ini perusahaan itu lebih suka merekrut orang-orang yang ahli di bidangnya ketimbang hanya bermodalkan mungkin ijazah saja gitu ya. Karena apa? Mungkin satu orang itu akan menyelesaikan berbagai macam masalah ketimbang merekrut banyak orang tapi justru tidak menyelesaikan masalah gitu, malah nambah masalah gitu ya. Terus terkait dengan disiplin juga, balas jasa yang adil juga, tadi termasuk insentif, adanya laporan-laporan yang terpercaya dan itu segera ya, akurat dan ajak atau stabil sistem informasi dan akuntansinya. Itu harus ada laporan itu. Memberikan perintah perencanaan dan pengurutan kerja SOP tadi, adanya standar dan schedule, metode dan waktu setiap kegiatan ya. Di mana setiap kegiatan itu harus punya standar sendiri, schedule-nya itu harus jelas ya, kapan, bulan apa, waktu kapan harus dilakukan dan metodenya apa, tercatat dengan jelas waktunya kapan gitu. Sehingga apa? Untuk kegiatan di kemudian hari orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut sudah paham gitu, nggak perlu ngulang tanya lagi kepada pimpinan, Pak ini gimana ya Pak, Bu ini gimana ya Bu, setiap kali ada yang baru tanya, setiap kali ada yang baru tanya dan sebagainya. Kalau misalnya sudah tercatat dengan benar, termasuk nomor 6 tadi, laporan-laporan terpercaya dari standar dan schedule, orang lihat itu langsung cepat gitu. Kemudian 9, kondisi yang distandarisasi, operasi yang distandarisasi, instruksi praktis tertulis yang standar, dan balas jasa efisiensi rencana insentif. Itu juga sama ya. Ini 12 prinsip yang dikemukakan oleh Harrington agar menyelesaikan masalah
ketidakefisienan itu sendiri. Nah, itu tadi dari scientific ya, dari scientific yang dimana ingin meningkatkan produktivitas individu secara pekerja secara individu. Mari kita melihat yang kedua ya, kelompok manajemen administrasi. Ini masih di awal manajemen klasik, tapi pada kelompok manajemen administrasi. Perbedaannya apa? Kelompok administrasi melihat bahwa suatu perubahan produktivitas itu harus dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi, tidak hanya produktivitas secara individu. Jadi harus menyeluruh, nggak hanya satu-satu orang gitu ya. Tidak hanya satu-satu orang. Oleh karena itu, beberapa ahli yang mengungkapkan salah satunya, misalnya yang pertama adalah Henry Fayol ya, yang hidup pada 1841 sampai 1925. Pada teori administrasinya, Henry Fayol ini memerinci manajemen ya, kegiatan manajerial menjadi 5 unsur. Ya. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, memberikan perintah, pengordinasian, serta pengawasan dan pengendalian ya. Ini berbeda dengan definisi yang kita pernah kemukakan 4 ya, di awal yang hanya 4 ini. Ini ada 5 gitu ya. Memang ada beberapa pandangan gitu. Fayol juga termasuk tokoh pertama yang memperkenalkan kegiatan-kegiatan operasional dari sebuah perusahaan seperti kegiatan teknis, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Pada intinya, Fayol ini sendiri bahwa yang namanya produktivitas ya produktivitas manajemen, produktivitas pada setiap aktivitasnya, menyeluruhnya ya. Perencanaan ya secara menyeluruh, di dalamnya ada karyawan, antar karyawan, metodenya gitu ya, sumber daya yang ada di dalamnya, sampai pengorganisasian, sampai dengan pengendalian itu. Oleh karena itu ada juga kegiatan-kegiatan operasional yang dinilai produktivitas itu pada kegiatannya. Teknisnya, kegiatan komersial itu kayak gimana, kegiatan keuangan sudah efisien atau belum gitu. Jadi bukan personalnya. Bukan hanya personalnya maksud saya. Gitu. Dia evaluasi secara menyeluruh. Ada Lindell Urwig ya. Selain Fayol, Lindell Urwig juga menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan organisasi. Nah, setelah menyelesaikan karirnya sebagai kepala angkatan bersenjata di Inggris ya, sekali lagi berarti backgroundnya adalah militer ya. Setelah menyelesaikan karirnya sebagai kepala angkatan bersenjata di Inggris, Urwig lebih dikenal sebagai ahli atau konsultan manajemen. Dia melakukan integrasi atau penggabungan teori manajemen ilmiah sebagaimana dikenalkan oleh Taylor dan pasangan Gilbert ya. Coba untuk mengintegrasikan ya, untuk menggabungkan teori-teori tersebut dengan apa yang telah dikenalkan oleh Taylor dan Gilbert. Di antara kontribusinya adalah lahirnya semacam panduan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Ini juga ya sama, tapi secara menyeluruh. Yang Taylor itu seperti itu, kalau Gilbert, pasangan Gilbert kan di teknik dan juga di psikologi digabungkan gitu ya. Jadi tidak hanya produktivitas secara memberikan insentif, memberikan aturan-aturan tertentu, tapi dilihat juga bahwa pelaksananya pun sebagai sebuah manajemen, sebagai sebuah sumber daya dalam manajemen gitu, sebagai sumber daya dalam manajemen. Dan kita harus melihat psikologi juga secara keseluruhan kalau misalnya dari Lillian Gilbertnya, dan juga pemilihan bahan baku juga kalau kita melihat dari suaminya ya, suami Frank Gilbert seperti itu. Nah, dari secara keseluruhan baik secara keseluruhan untuk manajemen klasik ini sendiri ada kontribusi yang berharga yang harus kita ketahui, dan mungkin karena hal tersebut masih digunakan sampai sekarang walaupun sebutannya dalam manajemen klasik, tapi masih digunakan kok sampai di era sekarang ini. Kontribusi berharga adalah diantaranya adalah terkait dengan spesialisasi pekerjaan, di mana orang-orang tentunya ketika bekerja harus memiliki spesialisasi tertentu gitu ya, untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat, lebih efisien, dan tepat juga efektif. Studi mengenai masa dan beban kerja juga ya, orang tuh harus berapa sih masa kerjanya itu, berapa jam sih atau berapa lama sih, dan beban kerjanya yang diberikan itu sebenarnya berapa sih. Dan metode ilmiah mengenai kegiatan manajemen secara ringkas representasikan melalui apa yang kita kenal sebagai fungsi-fungsi manajemen ya, fungsi-fungsi manajemen.
ya, perencanaan sampai dengan pengendalian. Prosedur dan birokrasi juga berkontribusi berharga dari kelompok manajemen klasik ini, ya, harus punya prosedur dan birokrasi yang jelas di situ. Namun memang di antara berbagai macam kelebihan atau di antara berbagai kelebihan tadi ada kelemahan-kelemahannya. Di antara lain adalah kelemahannya adalah terkait dengan aspek kemanusiaan yang kurang diperhatikan, ya. Karena orang di sini diperhatikan dengan cara, oh, kalau kamu mau produktivitas meningkat, ya akan saya berikan insentif dan sebagainya, ya. Karena orang tidak hanya mencari itu saja kok, tapi seperti kebutuhan psikologinya, motifnya, tujuan dan perilaku yang berbeda-beda kurang diperhatikan dari sisi kemanusiaannya aja. Jadi kalau yang pertama, ya, kerja 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 tanpa diperhatikan sebenarnya mungkin ada sisi humanisnya, sisi kemanusiaannya yang diperhatikan dari hal tersebut. Itu terkait dengan perspektif manajemen klasik. Ini untuk part yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada part yang selanjutnya seperti itu.